Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan merealisasikan labsheet yang pertama yang dengan judul Kendali Tinggi Permukaan Air. Kendali tinggi permukaan air. Kemudian kompetensinya, mahasiswa mampu merangkai dan menjelaskan sistem kendali kalang terbuka sederhana dengan satu sensor dan satu aktuator. Kemudian untuk subkompetensinya, membuat rangkaian sistem kendali, pengaturan ketinggian permukaan air, kemudian menganalisa cara kerja rangkaian sistem kendali pengaturan ketinggian permukaan air, kemudian menentukan titik kerja transistor saat aktif dengan tepat dan benar untuk rangkaian pengendali permukaan air. Kemudian menentukan besarnya tegangan picu pada gate dan tegangan kerja SCR sebagai komponen aktif pada pengendali permukaan air dengan benar. Kemudian menganalisa hasil pengukuran arus, tegangan dengan hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir mencari kesalahan jika rangkaian sistem kendali pengaturan ketinggian permukaan air tidak bekerja. Kemudian alat bahan yang akan kita gunakan, ini kalau di kondisi normal, ini kita ada unit rangkaian level kontrolnya, kemudian lampu pijar, ini sebagai pengganti motor pompa listriknya. Kemudian multimeter nanti untuk pengukuran tegangan, arus, tegangan dan arus. Kemudian kabel penghubung, tempat air dan airnya. Kemudian sumber tegangan DC, ini nanti kita gunakan 12 volt itu. Karena akan kita realisasikan dengan perangkat lunak Proteus, ini nanti alat dan bahan tidak seperti ini. Nanti kita gunakan Proteus dan komponen-komponen yang akan kita rangkai nanti. Kemudian langkah kerja untuk simulasi mulai dari B sampai I. Untuk yang poin A, ini merangkai seperti pada gambar di lampiran. Karena kita menggunakan software simulasi, ini nanti kita akan demokan menggunakan software Proteusnya. Gitu. Kita buka dulu coba, bisa nggak? Proteus. Baik, ini tampilan awal. Kita langsung ke ISIS, schematic capture. Klik saja ISIS. Kemudian nanti akan muncul window untuk membuat skematik. Oke, ini sudah terbuka. Ini tampilan dari Proteus, ada banyak sekali toolsnya. Kemudian juga ada yang sebelah atas, yang sebelah samping juga ada. Nanti apa saja akan kita jelaskan nanti. Yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan daftar komponennya dulu. Kalau kita lihat dari labsheetnya, di skematiknya itu ada sekitar 9 komponen. Ada sumber DC, resistor, kemudian transistor, SCR, relay, sumber AC, dan lampu atau beban, dan juga sensor. Ada sekitar 9. Ini kita masukkan dulu komponennya. Caranya kita klik yang tanda ini, komponen mode ini, kita aktifkan dulu. Kemudian kita klik P, kita untuk mencari daftar komponennya, kita klik saja, kemudian akan muncul window pick device. Pick device. Yang pertama kita cari sumber DC. Kita menggunakan baterai, kita kemudian enter, dan ini ini. Ini saja. Ini kita double klik, nanti sudah masuk ke listnya komponen. Double klik, seperti itu. Kemudian yang kedua ada transistor.
Ini kita gunakan TIP41. Nah, transistor NPN. Enter, nah, kemudian double klik, kemudian kita tambahkan SCR, kita enter. Nah, SCR ini, SCR device. Kita double klik, kemudian resistor. Nah, resistor. Kemudian ada relay. Nah, kita pilih relay 12 volt. Ini aja bisa nanti kita setting untuk voltage-nya, bisa nanti. Relay, kemudian untuk sensornya kita gunakan button, enter. Nah, button. Kita yang atas ini. Button, masih kurang lagi lampu. Lamp, enter. Nah, ini lampu. Kemudian untuk tegangan AC-nya kita cari phase sign, tegangan sinus. Nah, ini phase sign. Sebetulnya sudah, kalau sudah kita klik oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tata letak komponennya kita sesuaikan saja, penataannya seperti ini. Nanti kita buat agak longgar untuk memasang alat ukurnya, terutama tegangan dan arus ampermeter dan voltmeternya. Kita atur seperti ini. Di tegangan sebelah kiri, kemudian atas ada resistor, kemudian SCR, transistor 2, ini transistor 1, kemudian relay, lampu, dan sumbernya. Kemudian untuk sensornya kita nanti taruh di sebelah bawah seperti ini. Baik, caranya kita klik daftar komponennya ini, baterai, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau zoom ya tinggal di scroll saja. Nah, seperti ini. Kalau mau geser tanpa zoom ya klik tengah, yang scrollnya kita klik gitu. Nah, seperti ini. Baterai, kemudian resistor. Nah, seperti ini. Kita kalau mau ubah orientasinya, nah seperti ini. Kemudian di sebelah bawah nanti ada SCR, kemudian transistor, kita pakai TIP41. Nah, seperti ini. Oke, kemudian transistor satunya kita klik lagi, ya seperti ini. Jadi urutannya seperti ini, ada sumber, baterai, resistor, transistor 1, SCR, transistor 2, kemudian sensornya. Sensor, oh ya, relay kita pasang di sini karena ya hubungan dengan ini. Relay, kemudian sensornya kita gunakan button. Oke, buttonnya berarti ada dua, untuk batas atas dan batas bawah sebagai sensornya aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambung. Caranya ada pena ini. Nah, sana. Oke, kemudian ini sambung sini sesuai dengan gambar kaca di grafitnya ini. Nah, seperti ini. Kita sambung dan ini sambung sini. Kemudian ini aja dulu. Sambung sana. Kemudian ini nyambung ke relay. Ini ke langsung sumber 12 volt. Kemudian ini ke baterai. Ini ke sini. Dari relay. Oke. Dan ini ke sumber 12 volt. Nah, seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Ini seolah-olah sebagai sensornya saja.
Kalau di lab sheet-nya kan seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam tabung yang nanti akan kita isi dengan air. Jadi yang notasi 3 S3 ini kita ambilkan dari sumber, kita celupkan air. Kemudian ketika air naik, nanti akan terhubung S3 dan S2. Ketika nanti sudah penuh, nah S3 dan S1 juga terhubung, S3 dan S2 juga terhubung. Seperti ini kita simulasikan dengan button ini. Nah, button yang ini batas bawah, ini batas atas. Ini juga sama. Ini batas bawah ke transistor Q2, kemudian yang batas atas ke SCR. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan nominal resistansinya. Ini kita menggunakan 1 kilo ohm. Nah, ini juga sama. Kita ganti 1 kilo ohm, double klik itu, yang masih 10K defaultnya. Kita buat 1 kilo ohm. Kemudian untuk relaynya, ini karena tegangan kerjanya 12 volt, ya relaynya kita setting untuk ya sudah 12 volt. Oke. Kemudian oh ya masih kurang untuk yang lampunya V sinus. Nah, seperti ini. Kemudian lampu. Nah, seperti ini. Ini langsung kita sambung saja di sini. Nah, seperti ini. Intinya kita akan menyalakan pompa air yang kita simulasikan dengan lampu ini dengan saklar elektronis dengan pengendali sensor tinggi permukaan air. Sehingga nanti harapannya sensor ini untuk memicu SCR dan transistor sehingga bila mana airnya habis, nah lampunya nyala atau pompanya bekerja. Ketika sudah penuh, sensor yang batas atas on, nah, lampunya mati atau pompanya mati, dan begitu seterusnya. Baik, kita coba dulu, kita coba simulasikan. Oh ya, ini tegangannya kita set. Ini defaultnya, nah kita bikin 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz. Nah, phase gitu. Oke, kemudian yang lampunya juga sama. Karena lampunya tegangan kerja 12 volt, nah kita ubah menjadi 220 volt gitu. Oke. Kita coba simulasikan, semoga bisa tanpa error. Nah, untuk simulasi ini ada button navigasi untuk simulasi. Ini start, kemudian stop, pause, dan sebagainya. Ini sudah simulasi running, animating, animasi. Nah, kita coba ketika kondisi saklar terbuka semua, berarti tidak ada air. Nah, logikanya gini. Ketika ini tabungnya kosong, berarti dari sensor-sensor ini tidak ada yang terhubung. Harusnya lampunya nyala, kan begitu. Ya kan? Ya. Ketika ya masih kosong kan harusnya lampunya atau pompanya nyala. Ya, lampunya nyala gitu. Tapi di sini kok tidak nyala gitu. Kita coba operasikan, bisa nggak ini? Kemudian kita lepas lagi. Oke. Tetap tidak nyala. Kita stop dulu. Kita ubah frekuensinya. Ini 50 Hz, mungkin terlalu cepat kedipnya jadi nggak kelihatan. Nah, kita coba yang 5 Hz. Kemudian oke. Nah, kita start simulasi lagi. Nah, ada animating. Kita coba, bisa nggak?
Oke. Harusnya kalau seperti ini mati ini harusnya, tapi ini malah nyala. Nah, kenapa ini? Harusnya kan mati. Jadi prinsipnya ketika kedua sensor ini nyala, otomatis kan airnya penuh karena sensor semua probe-nya terhubung, berarti air penuh. Berarti ini nyala semua, SCR kerja, transistor Q2 ini kerja, sehingga arus dari sini langsung di bypass ke negatif, sehingga ini transistor mati, kemudian relay juga mati, kemudian lampunya harusnya mati, tapi di sini ketika penuh malah nyala. Nah, seperti itu. Kita coba ya, terbalik berarti. Kalau kondisi off malah mati, ya kan, mati. Kalau kondisi on malah nyala. Oh, berarti salah di penyambungan ini relaynya. Ini kita delete dulu, kemudian ini kita sambung yang di normally opennya. Nah, sehingga dalam keadaan normal relay belum bekerja, lampunya mati. Nah, kondisi seperti ini ketika sensor terbuka semua, Q1 kerja, relay nyala, lampunya nyala gitu. Oke, kita coba. Sudah ini mati, nah nyala, sudah menyala. Sudah nyala, berarti ini kondisi tabung dalam keadaan kosong. Kemudian pompa nyala, lambat laun terisi, sehingga S3 dan S2 ini terhubung. Nah, untuk memicu yang Q2. Nah, ini S3, ini S2. Untuk memicu Q2, ini Q2, berarti ini kita on kan. Nah, mati langsung kan. Harusnya masih nyala harusnya. Oh, ada yang keliru ini. Harusnya masih nyala harusnya. Ketika kondisi kosong nyala, oke, benar. Lambat laun penuh sehingga sensor bawah ini aktif. Tapi harusnya tidak langsung mati. Matinya harus ketika sensor atas baru aktif. Nah, masalahnya adalah ketika sensor bawah ini sudah aktif, pompanya langsung mati. Idealnya begini, ketika transistor itu bekerja harus ada pemicunya. Kalau seperti ini, pemicunya langsung dari 12 volt ini. Kita akan modifikasi rangkaian ini dan menambahkan resistor untuk pemicunya. Misalnya yang transistor ini kita tambahkan resistor di basisnya ini, dan yang SR ini kita tambahkan resistor di gate-nya ini, RG namanya, resistor gate. Kalau di transistor yang sebelah sini sudah ada R1 di sini. Nah, R1 di sini kita tambahkan. Nah, resistor. Nah, berapa besarnya? Kita tambahkan yang bawah juga. Oke. Kita pasang isi berapa, misalnya 220 ohm, yang bawah juga. Nah, ini 220 ohm. Nah, oke, kita coba, kita start simulasi. Nah, kondisi kosong, semua sensor terbuka, pompanya nyala. Ketika sensor bawah aktif, masih nyala, dan ketika sensor atas aktif, pompanya mati. Nah, sehingga tabungnya sudah penuh seperti itu, sudah penuh air. Ketika ada pemakaian air sehingga airnya berkurang, sensor yang atas ini kembali terbuka. Nah, tapi pompa belum nyala.
Ketika sudah mendekati habis sampai sensor yang bawah ini aktif, pompa baru menyala lagi, kemudian ngisi lagi, ini aktif, kemudian penuh, pompa mati. Begitu seterusnya sampai berulang-ulang dengan batas atas, batas bawah dari sensornya ini. Nah, kemudian menganalisis rangkaian ini kita mengacu dari live sheet-nya, dari langkah kerjanya itu sudah dilakukan melalui Proteus ini. Kemudian yang poin B, karena ini enggak kita lakukan, poin C kita tadi sudah simulasikan. Nah, yang poin D, lakukan pengukuran pada Q1, Q2, dan SCR sesuai tabel 1. Kita lihat tabel 1 isinya apa? Tabel 1. Ini tabel 1. Komponen Q1, Q2, SCR. Kondisi Q1 on, Q2 off, SCR off. Berarti kondisinya seperti ini. Q1 on, Q2 off, mati karena sensornya mati, SCR juga off, ya kan? Q1 on, Q2 off, SCR off. Nah, seperti ini. Ini kondisinya nyala harusnya, ya ini nyala ini, kondisinya on ini, sudah terhubung on. Nah, apa yang diminta di situ? VCE di Q1, VCE-nya berapa volt, VBE-nya berapa volt, VRB-nya berapa volt, dan seterusnya. Begitu juga yang Q2, ada VCE-nya berapa volt, VBE-nya berapa volt, kemudian IC-nya berapa miliampere, dan seterusnya. Ini ada keterangannya. VRB adalah V resistor yang terhubung ke kaki basis dari suatu transistor. Jadi kalau di sini misalnya Q1 VRB, di sini VRB, berarti yang kita ukur adalah tegangan ini, R1-nya ini, R1. Ini tadi berapa? Nilainya 1K. Ini 20 ohm. Ini harus kita rubah dulu berarti. Tadi hanya untuk coba-coba ini. Kita rubah 1K. Oke. Coba jalan nggak? Nah, jalan. Sensor bawah aktif, masih jalan. Air penuh, mati. Air berkurang, air habis, nyala. Oke. Ini tetap 1K sesuai dengan live sheet-nya ini. Cara mengukurnya bagaimana? Sebagai contoh, misalnya VCE berapa volt? VCE Q1. Berarti antara kaki kolektor dan emitornya. Nah, kita ukur di sini. Ketika kondisi seperti ini, kita off-kan dulu. Kita ambil voltmeter di tools ini, tools instrumen. Nah, tools instrumen ada AC ampermeter, AC voltmeter, DC ampermeter, dan seterusnya. Kita ambil yang DC voltmeter karena ini rangkaian DC. Kita pasang di sini karena tadi mintanya VCE Q1. VCE ini kolektor, emitor, Q1 miliknya sini. Berarti DC pasang di yang positif kita sambung di sini, yang negatif ke kaki emitornya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang VCE. Kemudian VBE, Q1 VBE, padahal VBE di sini VBE berarti kan tegangan basis dan emitornya. Ini basis, ini emitornya. VBE kita pasang voltmeter untuk mengukur basis dan emitornya. Ini basis di sini, kemudian emitor di sini. Ini kalau kita zoom, nah seperti ini. Ini untuk yang VCE, VBE, nah kemudian VRB. VRB berarti ya V-nya ini.
VR1 nya kita pasang voltmeter di sini. Nah, seperti ini VRB nya. Kemudian IC VRE itu V resistor yang terhubung ke kaki emitor. Ini kita ambil dari kaki-kaki relaynya. Berarti ini kita pasang voltmeter di sini, kemudian kita sambung dengan kaki-kaki relaynya. Nah, seperti ini. Ini VCE kolektor emitor, ini VRB, ini VBE, ini VE nya. Kemudian apa lagi? VRE sudah, IC, IB dan IE. IC berarti kita pasang di sini karena IC itu arus yang mengalir melalui kolektornya. Kemudian IB arus yang mengalir ke basisnya, sedang IE arus yang mengalir ke emitornya, seperti itu. Kita ambil DC ampere meter. Nah, kita pasang aja langsung di sini. Nah, seperti ini. Karena ini sudah penuh, ini sebenarnya bisa kita geser sebenarnya. Bisa kita geser, ini kita delete aja. Kita pasang di sini. Oke. Nah, ngukurnya sebelah sini. Kita pasang DC ampere meter. DC ampere meter. Nah, ini untuk mengukur IB-nya. Ini IC, IB, dan sedangkan IE-nya arus yang mengalir melalui kaki emitornya ini. Ini kita rapatkan saja. Nah, di sini ini juga seperti ini. Nah, kemudian kita pasang ampere meter. Ini kita rotate. Nah, yang positif atas. Kemudian kita geser, kita pasang di sini. Oke. Terhubung ya? Oh, asik. Nah, seperti ini. Ini untuk yang Q1. Jadi untuk pengukuran VCE, VRB, VBE, kemudian ada IC, IE, IB. Nah, seperti yang tabel 1 ini untuk yang Q1. Nah, sudah selesai. Tugas kalian untuk mengukur yang Q2, letaknya bagaimana, kemudian mengukur SCR bagaimana. Nah, silahkan dilengkapi di sini seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi. Ini kalau kita simulasikan, ya sudah. Ini kondisi yang pertama ini, kondisi yang pertama Q1 on, Q2 off, SCR off. Ini Q1 on, tandanya on berarti lampunya nyala. Otomatis kalau ini on, sensor ini juga belum nyala, SCR mati atau off, dan Q2 juga off. Nah, ini kita ukur ini berapa ampere, berapa volt, ini berapa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tidak terbaca, misal ini 0,00, nah ini kita turunkan range-nya. Ini kan dalam satuan ampere. Nah, kita turunkan ke miliampere. Ini kita stop dulu. Kemudian ini kita double klik. Nah, double klik. Nah, display range-nya kita ke miliampere. Nah, seperti ini. Berarti ini juga tadi yang miliampere itu ini ya. Kita buat ke miliampere semua aja. Miliampere. Ini juga miliampere. Oke, kita start simulasi lagi. Nah, terbaca. Sehingga nanti isinya di tabelnya ini IC, IB, IE ya, sesuai yang terbaca saja. Misalnya IC
karena di sini satuannya miliampere. Oh, sudah dikasih clue di sini. IC-nya miliampere, IB-nya mikroampere, IC miliampere. IB dalam order mikroampere tadi ya. Kemudian ini miliampere. Ini juga miliampere, enggak terbaca ini. Ya, tinggal diisikan saja. Kalau misalnya kesulitan dengan merubah range-nya, misalnya kalau kita ubah ke mikroampere nanti malah terbacanya, nah kita coba kita ubah ke mikroampere. Oke, ini mikroampere, kemudian kita start simulasi lagi. Nah, terbacanya seperti ini, max, jadi dia ada out of range-nya, dia lebih dari mikroampere, dan ketika di setting ke miliampere juga kecil gitu loh. Nah, kita ada satu tools lagi untuk membaca ampere dan volts-nya itu, terutama ampere. Kalau volt mungkin terbaca, terutama ampere. Ini ada probe mode. Kalau tadi kan instrumen, jadi instrumen itu kan ada dua terminal, dua kaki. Kalau yang probe mode ini kita bisa voltage, current, arus, tegangan. Nah, ini kita langsung tancapkan atau tunjuk itu ya di kabel mana yang mau kita ukur arusnya. Itu. Misalnya yang untuk IB ini kita taruh di sini misalnya, atau taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang IC juga sama. Misalnya kita taruh di sini. Oh, seperti ini ya. Ini kita rotate bisa nggak nih? Nah, harusnya ke sana arahnya. Berarti nanti pembacaannya juga terbalik nanti ini. Ini kalau kita geser nggak bisa. Ya, kita seperti ini kita rotate saja. Oke. Kemudian yang untuk IC juga mungkin sama, kita ukur di sini. Nah, seperti ini, dan kita start simulasi. Dia langsung satuannya ampere, misalnya ini terbacanya 0,0417818. Berarti ini dia 0,04117 sekian, satuannya ampere satuannya. Sehingga kalau kita ubah ke dalam miliampere, ini kita kalikan 1000, berarti sekitar 41 miliampere. 41,78 miliampere. Itu untuk yang IC-nya. Sedangkan IB ini juga sama, ordernya dalam ampere. 0,00107 sekian ampere. Ini kalau kita rubah ke miliampere berarti 1,07 miliampere. 1,07. Kemudian untuk yang IC terbaca nggak ya? Oke, kita geser ke atas. Nah, ini IC itu idealnya, IE itu idealnya IB ditambah IC. Ini seharusnya ya IC ditambah IB. 0,04285 sekian, satuannya ampere. Kalau kita ubah ke miliampere berarti 42,86 miliampere. Nah, seperti itu. Itu untuk yang arusnya ini. Arus Q1. Nah, untuk yang tegangannya kita tinggal membaca aja. Ini misalnya VCE berapa volt. VCE itu 1,71. Itu VCE-nya. Kemudian VBE tegangan basis dan
emitter berapa? 0,63 volt seperti itu. Kemudian VRB, nah, VRB berarti yang tegangan di sini, nah 1,08 volt. Ini VRB-nya. Kemudian VRE ini kita ambilkan dari ini ujung-ujung kaki relay. Nah, ujung-ujung kaki relay berarti yang di sini berarti. Nah, ini VRE-nya 10,3 volt. Nah, seperti itu. Di ini begitu seterusnya untuk Q2, SCR juga sama. Kemudian ketika untuk yang tabel 2 ini Q1 on, Q2 hampir on. Q1 on, Q2 hampir on itu maksudnya Q1 on, Q2 hampir on. Itu yang ini ketika sensor yang batas bawah ini aktif. Nah, ini aktif. Kenapa dikatakan hampir on? Meskipun kita sudah picu, tapi transistornya belum aktif karena yang dari kaki kolektor ini masih diputus oleh si SCR-nya ini. Sehingga bisa dikatakan hampir on. Nah, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita ukur berapa tegangan VCE, VBE, dan Q2 dan seterusnya, dan SCR-nya berapa gitu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya tabel 3, Q1 off, Q2 on, dan SCR on. Dalam kondisi seperti ini berarti sensor bawah aktif, sensor atas juga aktif, jadi airnya sudah penuh. Nah, ini ketika ini aktif, nah, parameternya kita baca lagi. Nah, misalnya ini kan otomatis mati relaynya, pompanya mati atau lampunya mati. Berapa tegangan di VCE-nya, tegangan VBE, dan seterusnya sesuai tabelnya ini. Nah, VCE, VBE, VRB, dan seterusnya. Kemudian tabel 4, Q1 off, Q2 on, SCR tetap on. Kalau seperti ini kondisinya adalah ketika ini kan tadi sudah penuh, yang batas atas penuh kan, pompa mati. Ketika ada pemakaian air dalam tabung berkurang sehingga sensor atas ini yang tadinya aktif kemudian mati. Nah, kondisi seperti ini SCR tetap on karena prinsip belajar dari SCR begitu dia sudah dipicu, meskipun pemicunya sudah mati, dia tetap aktif. Dia matinya ketika arus yang melewati SCR ini mati gitu. Nah, kondisi seperti ini yang untuk yang tabel 4. Tabel 4. Nah, ini kita ambil data berapa tegangan misalnya apa ya ini VCE, VBE berapa di sini. Yang Q2 juga sama, SCR juga sama. Nah, seperti itu. Dan untuk yang tabel 5, Q1 on, Q2 off, SCR off. Ini seperti yang tabel 1. Nah, tabel 1. Nah, Q1 on, tabel 1 ini ya. Q1 on, Q2 off, SCR off. Ini kondisinya ketika air habis atau pompa mulai menyala lagi. Q1 on, Q2 off, SCR off. Nah, ini kan sudah berkurang sampai batas bawah, berarti sensor yang bawah ini mati. Nah, kondisi seperti ini kita ukur kembali. Ini kan sudah nyala nih. Q1 on, Q2 off, SCR off. Mati kan. Nah, kita ambil datanya, kemudian masukkan dalam tabelnya ini. VCE-nya berapa, VB berapa, dan seterusnya. Gitu. Yang SCR juga sama. Ini saya contohkan hanya untuk pengukuran yang Q1 saja. Silakan nanti mahasiswa memasang sendiri instrumennya, entah mau memakai instrumen atau pakai yang probe. Kalau saran saya mungkin
Untuk pengukuran tegangan kita gunakan DC voltmeter ini yang 2 kaki pakai instrumen. Kemudian yang pengukuran arus biar terbacanya jelas seperti ini, kita gunakan probe ini, probe yang arus. Nah, arus. Misalnya, nah ini untuk pembacaan arusnya ini. Nanti kalau misal pembacaannya itu negatif, berarti arah arusnya terbalik, gitu aja. Pembacaan negatif. Untuk misal kita pasang probe-nya ini. Sebagai contoh, misalnya yang mana? Nah ini, yang bawah ini. Kita current, nah sini. Kalau kita mengukur di sini, nah kan sama saja kita mengukur IE, ya kan? Dan satu garis ini, satu rangkaian, satu jalur. Kita ukur di sini juga sama, kita ukur di sini juga sama. Tapi di sini kan arahnya searah dengan aliran arus. Sedangkan yang di sini dia berlawanan. Nanti hasilnya negatif. Hanya arah arusnya saja yang berbeda. Berarti arah arusnya pengukuran itu berkebalikan dengan arah yang ditunjukkan di probe-nya ini. Kita coba. Harusnya nilainya sama. Ya. 0,0428 sekian, 0,0428 sekian. Yang di sini positif, yang di sini negatif. Tanda negatif berarti ini tandanya ini berlawanan dengan arah arusnya yang diukur. Gitu aja. Kemudian kalau misalnya arus terbacanya itu tidak terbaca di probe-nya itu, misalnya yang ini, arus yang ini, kita run coba. Jadi nanti ada terbacanya ada E-nya itu. Nah, seperti ini. Ini bacanya bagaimana? Ini kondisi seperti ini, lampu mati, kedua sensor aktif. Nah, otomatis tidak ada arus mengalir ke Q1-nya ini. Nah, IC atau I kolektornya 1,19944 E min 007. Ini bagaimana caranya? Ini sebenarnya E negatif 007 ini adalah 10 pangkat negatif 007. Jadi ini sebenarnya 1,19944 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, seperti itu. Ini untuk total membaca arus ini. Kalau ada E-nya, misalnya E-nya ini positif, berarti nanti pangkatnya juga positif, seperti itu. Itu aja. Satuannya tetap sama, ampere. Satuan dari pembacaan alat ukurnya itu. Oke, itu untuk tutorial simulasi pengambilan data, kemudian prinsip kerja dari rangkaiannya. Oke, terus kemudian ya udah selesai berarti. Nah, tinggal buat laporan untuk menyimpulkan dari lab sheet 1 ini. Nah, ya seperti itu. Ini ada tugasnya. Yang poin 6, analisa data hasil pengukuran dengan hukum Kirchhoff arus dan atau hukum Kirchhoff tegangan untuk menganalisa data yang ada. Dari data di atas, jelaskan kenapa tabel 2 lampu menyala, sedangkan pada tabel 4 lampu mati. Sementara posisi permukaan air kurang lebih sama. Istilahnya sensor batas bawah itu aktif, yang sensor batas atas mati, sama-sama mati. Yang batas atas juga mati, yang batas bawah nyala. Kondisinya kan seperti itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu disampaikan nanti, ditulis di laporannya. Itu untuk format laporannya nanti kita sampaikan lewat grup WhatsApp ya. Itu mungkin itu tutorial untuk lab sheet 1 menggunakan software Proteus ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada masalah atau kurang jelas, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Lewat grup WhatsApp saja, nggak usah japri, biar semua teman-teman mahasiswa juga
menyimak. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Silahkan dikerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.